Prabowo Subianto menstop ekspor gas ke Malaysia dan juga Singapura buat negara jiran kejang-kejang. Kekurangan bekalan gas memasak LPG di beberapa lokasi di utara Sarawak berpunca daripada masalah logistik setelah pusat isian semula di Tanjung Kidorong Bintulu dihentikan operasi. Menteri Teliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata pihaknya telah maklum akan perkara itu dan tindakan sedang diambil dalam kadar segera untuk menanganinya. Sekarang ini Indonesia ini guys diperlukan oleh mana-mana negara kerana bahan-bahan mentah yang terlalu banyak di Indonesia. Nikel, bauksit, tambang emas, minyak sawit, oil and gas, sebenarnya semua ada di Indonesia, batu baranya. Jadi semua negara terutamanya Uni Eropah, Amerika Syarikat itu ingin menjalin hubungan dengan Indonesia. Begitu juga di Asia ini, China terutamanya negara maju yang sangat besar, India juga ingin menjalin hubungan, dan Rusia juga jangan kita lupakan. Ini dari segi ketenteraan sangat penting kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia mengumumkan keputusan tegas untuk menghentikan ekspor sejumlah komoditas ke Malaysia sebagai respons terhadap ketegangan ekonomi dan diplomatik antara kedua negara. Langkah ini diambil setelah serangkaian perundingan yang gagal dan semakin tingginya ketidakpuasan Indonesia terhadap kebijakan perdagangan Malaysia yang dianggap merugikan sektor-sektor tertentu di dalam negeri. Menteri Perdagangan Indonesia mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindakan yang terpaksa diambil untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas pasar domestik. Kami berharap Malaysia memahami bahwa kebijakan ini bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Ini adalah bagian dari strategi untuk memastikan pasar domestik kita terlindungi. Tegasnya, langkah ini kemungkinan akan berdampak signifikan pada hubungan ekonomi kedua negara, mengingat Malaysia adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Beberapa komoditas yang akan terkena dampak penghentian ekspor antara lain minyak sawit, karet, dan produk pertanian lainnya. Malaysia, di sisi lain, telah mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Pemerintah Malaysia sedang mengkaji langkah-langkah yang dapat diambil untuk memitigasi kerugian akibat penghentian pasokan barang dari Indonesia. Mereka juga menegaskan pentingnya penyelesaian masalah ini melalui dialog diplomatik untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Keputusan ini mengundang perhatian banyak pihak, termasuk para pengamat ekonomi, yang memperingatkan potensi dampak terhadap perekonomian kedua negara. Indonesia diharapkan dapat memperkuat pasar dalam negeri dengan diversifikasi sumber daya dan meningkatkan produksi lokal untuk menggantikan kebutuhan impor yang terhenti. Sampai saat ini, kedua negara belum merinci komoditas spesifik yang akan terpengaruh. Namun langkah ini jelas akan memberikan dampak jangka pendek yang cukup signifikan bagi hubungan perdagangan di ASEAN. Keputusan ini memperlihatkan ketegasan Indonesia dalam menjaga kepentingan ekonomi nasional di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif. Pihak-pihak yang terkait, baik di Indonesia maupun Malaysia, kini tengah menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai langkah-langkah diplomatik yang akan diambil oleh kedua negara untuk menyelesaikan ketegangan ini. Setelah Indonesia mengumumkan rencana untuk menghentikan ekspor sejumlah komoditas ke Malaysia, pemerintah Malaysia segera mengeluarkan pernyataan resmi yang memohon kepada Indonesia untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Pemerintah Malaysia mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak besar yang akan ditimbulkan bagi perekonomian kedua negara dan kawasan ASEAN secara keseluruhan. Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia, dalam sebuah konferensi pers, menyatakan, "Kami memohon kepada pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan rencana penghentian ekspor tersebut, karena ini akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat kedua negara. Kami sangat menghargai hubungan perdagangan yang telah terjalin lama dan berharap ini dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif." Malaysia mengaku bahwa penghentian pasokan dari Indonesia, yang meliputi produk-produk penting seperti minyak sawit, karet, dan produk pertanian lainnya,
akan berimbas pada berbagai sektor industri, termasuk pangan, energi, dan manufaktur, yang sangat bergantung pada impor dari negara tetangga tersebut. Pemerintah Malaysia juga mengungkapkan bahwa mereka sedang menyiapkan berbagai langkah untuk merespons dampak potensial yang akan muncul akibat kebijakan Indonesia ini. Namun, mereka menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini dengan cara yang tidak merugikan kedua pihak. Sementara itu, para pengamat internasional memperkirakan bahwa ketegangan ini dapat memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara. Para analis juga mengingatkan bahwa meskipun langkah Indonesia dianggap sah dalam konteks perlindungan ekonomi nasional, penghentian ekspor dalam jumlah besar berisiko merusak stabilitas pasar regional. Di Indonesia, pemerintah tetap pada pendirian untuk melindungi kepentingan domestik dan memastikan sektor-sektor tertentu tidak dirugikan oleh kebijakan perdagangan yang dirasa tidak adil. Namun, Indonesia juga membuka ruang untuk dialog lebih lanjut dengan Malaysia untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Kedua negara diharapkan dapat segera melakukan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas jalan keluar dari situasi ini, agar ketegangan ekonomi tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dialog yang penuh pengertian dan kompromi menjadi kunci dalam menyelesaikan perbedaan yang ada.